Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 1 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mencabut Akar Pahit. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 4 ayat 31 sampai dengan ke-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa Allah memberikan segala yang indah, yang manis, dan yang terbaik di dalam hidup kami, sehingga kami diajarkan bagaimana bisa mengatasi segala yang pahit yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita berbicara tentang mencabut akar pahit. Kalau kita berbicara bagaimana Allah merancang seluruh hidup manusia, maka rancangan Allah adalah rancangan yang indah, rancangan terbaik, rancangan yang benar, rancangan kudus, dan membawa sukacita yang terbaik untuk manusia yang diciptakannya. Namun karena manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia kemudian seringkali saling menyakiti, saling kemudian menyikut, saling menghancurkan, bahkan bisa saling membinasakan, dan tidak menutup kemungkinan yang namanya saling membunuh. Dan itu terjadi dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Lalu kita berbicara tentang ketakutan dunia saat ini, terjadinya Perang Dunia Ketiga di tengah-tengah konflik berbagai bangsa di tengah-tengah dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itu berbicara tentang keadaan, tapi akar pahit bisa ditimbulkan oleh pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Setiap kita tentu ada pengalaman suka dan duka, ada pengalaman menyenangkan, dan ada pengalaman yang menyakitkan sampai kemudian menjadi akar pahit. Kalau kita berbicara tentang kebenaran firman Allah, ternyata akar pahit bisa menimbulkan persoalan yang jauh lebih berat. Kita lihat pada ayat yang 31 dimulai dengan kata segala kepahitan. Kemudian dari kepahitan timbullah kegeraman. Setelah kepahitan dan kegeraman timbullah kemarahan. Geram dan marah itu adalah kata yang sama, tetapi diulang seakan-akan dengan bahasa yang berbeda untuk menekankan betapa marahnya yang menimbulkan kepahitan. Kemudian setelah marah, pahit, timbullah pertikaian. Setelah pertikaian, kemudian fitnah. Dan firman Tuhan berkata, semuanya itu hendaklah dibuang di antara kamu. Sahabat seperjalanan, menasihati orang memang jauh lebih mudah. Jangan akar pahit, lupakan masa lalu. Tetapi bagi kita yang mengalaminya, tidak semudah seperti orang yang berucap dan menasihati. Sehingga memang yang paling mudah dalam dunia ini salah satunya adalah menasihati orang, yaitu kata-kata. Tetapi yang paling berat adalah bagaimana kita yang melewatinya, mengalaminya, sebuah kehidupan di dalam segala kepahitan. Kepahitan bisa terjadi di dalam berbagai macam bentuk dan oleh orang-orang siapapun. Tetapi yang paling menyakitkan tentu adalah kepahitan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang kita percayai, oleh orang-orang yang kemudian yang kita cintai, yang dekat dengan kita. Ada seorang anak remaja yang konseling kepada saya. Bagaimana kemudian dia diperlakukan buruk oleh pamannya, dilakukan pelecehan seksual. Sementara ayahnya itu sangat mempercayai anaknya, dititipkan kepada pamannya karena sibuk bekerja atau karena aspek yang lainnya. Berarti ini bagaimana anak diperlakukan paman dengan secara buruk. Bagaimana istri diperlakukan secara buruk oleh katakanlah suaminya. Sementara tentu orang tua dari istrinya ini menyerahkan khususnya ayahnya dan ibunya agar anak wanitanya bisa dijaga dengan baik sebagaimana orang tuanya menjaga dengan baik. Bukankah ini menjadi sebuah kepahitan yang luar biasa? Ada anak yang memang rencananya digugurkan tapi terlahir ke dalam dunia. Akhirnya setelah dia berangkat menjadi remaja, dia tahu bahwa dia tidak dikehendaki kelahirannya dan dia sudah diupayakan pengguguran kandungan, namun ternyata dia terlahir dengan kondisi badan yang tidak sempurna, ada cacat karena pengaruh obat. Tentu ini menjadi sebuah kepahitan dan akar pahit yang membuat kita marah, yang membuat kita geram, yang membuat kita kemudian bisa berkata-kata yang buruk dalam setiap hidup kita, bertingkah laku buruk. Dan kemudian kita menutup masa depan kita. Kita bukan menjadi orang yang sibuk memikirkan masa depan, lalu mengisi hari ini bagaimana dengan baik, tetapi memikirkan segala kepahitan. Kita menjadi orang yang terus hidup di dalam perangkap, katakanlah masa lalu yang terjadi. Firman Tuhan mengatakan kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita yang baik,
Rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Dan Tuhan akan memimpin langkah ke depan kita. Sesuatu yang terjadi di masa lalu tidak pernah kita bisa ubah kembali. Sebagaimana berjalannya waktu. Waktu kemarin tidak bisa kita tarik pada hari ini. Tahun yang lalu kita tidak bisa majukan menjadi tahun yang sekarang. Artinya yang terjadi, jadikan sebuah pelajaran. Yang berbuat jahat tentu bukanlah Tuhan. Karena Tuhan merancangkan. Tetapi mengapa ada hal yang buruk? Mengapa ada peristiwa yang menyakitkan? Karena memang setelah manusia jatuh dalam dosa, dunia menjadi penuh dengan kejahatan. Dunia menjadi tidak sempurna. Dunia menjadi segala sesuatunya menjadi rusak karena kejatuhan di dalam dosa. Apa yang firman Tuhan katakan? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat 32 mungkin kita memprotes. Bagaimana mungkin saya ramah kepada orang yang sudah melukai saya? Bagaimana saya bisa penuh kasih mesra kepada orang yang mengkhianati saya? Bagaimana kita bisa mengampuni orang yang kemudian berlaku buruk hal yang sama berkali-kali terhadap hidupku? Tentu ini tidak mudah, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Menasehati itu mudah, tetapi kita yang mengalami dan menjalaninya tidak semudah seperti orang yang menasehati dan berkata-kata. Tapi Tuhan ingin supaya kita mencabut akar pahit, supaya hidup kita jangan semakin buruk. Peristiwa buruk yang terjadi di masa lalu atau di masa sekarang bukan kemudian memperburuk hidup kita dengan cara kita merespon seluruh keadaan yang buruk tersebut dengan sikap pesimis, dengan sakit hati, dengan kegeraman, dengan kemarahan, dengan keinginan membalas. Dan bagaimana kita pun ingin menghancurkan orang tersebut kalau diberi kesempatan. Semuanya itu tidak hanya akan merusak orang lain, tetapi juga akan merusak hidup kita. Siapa pelaku kejahatan sesungguhnya? Adalah diri kita sendiri. Sewaktu kita mengizinkan akar pahit menguasai hidup kita, maka berarti seluruh yang manis kita geserkan. Seluruh yang baik yang Tuhan sediakan, yang Tuhan janjikan, kita kemudian hindari. Kita kemudian tidak memegangnya. Kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kita berjalan dengan akar pahit yang menguasai hidup kita. Mari sahabat, perjalanan kita berjuang dalam hidup ini, agar Tuhan sungguh mengubahkan hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang terus berjalan ke depan, menatap ke depan, yang Tuhan katakan, aku memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, masa depan yang penuh dengan harapan. Dengan sikap demikianlah, maka kita sedang menyayangi diri sendiri, kita sedang mencintai kehidupan yang sudah menjadi anugerah buat Tuhan. Kita kemudian membuka jalan yang lebar, bukan membentuk tembok yang kemudian menghalangi jalan perjalanan hidup kita ke depan. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, mari kita berjuang untuk mencabut akar pahit. Setiap orang punya akar pahit, setiap orang punya pengalaman yang tidak menyenangkan, setiap orang punya pengalaman yang menyakitkan, hanya bentuknya saja yang berbeda. Tetapi tidak setiap orang menyikapi akar pahit itu dengan sikap yang benar bersama dengan Tuhan. Kalau firman Tuhan hari ini sudah mengajarkan, cabutlah akar pahitmu, jangan engkau terus menjaga akar pahitmu yang merusak kehidupanmu. Maka dengan membuka diri kepada Allah, dipengaruhi Allah, Tuhan akan menuntun masa depanmu menjadi terang benderang, menuntun jalan hidupmu menjadi penuh dengan kekuatan. Sekalipun hidup tetap akan menghadapi masalah, Tuhan akan menolong kita mencabut akar pahit. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.